selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di hari yang luar biasa dan penuh sukacita ini kita boleh berkumpul kembali dan kita boleh sama-sama beribadah sekalipun secara online. Namun kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya juga mengajak untuk kita semua boleh sama-sama memberikan ucapan selamat kepada khususnya rekan-rekan kita yang saat ini sedang mengikuti kelas VLT Identitas Diri. Mari kita sama-sama support mereka supaya mereka tetap semangat, antusias, dan tetap dengan komitmen bisa mengikuti 8 kali pertemuan sampai selesai. Karena kita percaya Tuhan Yesus sedang mengerjakan kuasa pemulihannya sampai selesai dan tuntas bagi umatnya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini sebelum masuk dalam ibadah saya juga akan mengingatkan beberapa informasi penting sebagai berikut. Yang pertama, kami mengundang seluruh jemaat VCI dan VMC untuk hadir mengikuti webinar Zoom secara online dengan tema yang luar biasa dan spesial, yaitu bagaimana meningkatkan omset bisnis. Dan tentunya webinar ini akan dilayani oleh seorang narasumber yang spesial, seorang anak Tuhan yang juga praktisi bisnis online yang sangat diberkati dan sukses di bidangnya, yaitu Bapak Julianto Firman. Nah, bagi Bapak Ibu atau Saudara yang mungkin saat ini sedang membangun bisnis, atau juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru akan memulai sebuah bisnis, nah jangan lewatkan, ikuti webinar Zoom online ini pada hari Rabu pukul 19.00. Lalu yang kedua, saya juga mengingatkan kembali bahwa VCI telah membuat website bantujualan.com dan kita berharap lewat website ini kita boleh belajar untuk saling membantu, saling tolong-menolong lewat jual beli produk baik berupa barang dan jasa yang Bapak Ibu pasarkan di website bantujualan.com ini. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, kita akan bergabung kembali, kita akan bersatu kembali di dalam ibadah doa malam online pada hari Jumat pukul 19.00. Pastikan kita boleh hadir bersama di sana untuk kita boleh sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan juga kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan hambanya nanti. Puji Tuhan. Yang terakhir juga, mari sama-sama saya mengingatkan untuk kita boleh terus bersatu, untuk kita boleh saling mengingatkan satu sama lain, supaya kita tetap terus setia dan komitmen dalam komunitas V-Club online yang diadakan seminggu sekali, baik itu via Zoom online, baik itu via video call maupun WhatsApp call dan lain sebagainya. Mari kita terus bangun persekutuan ini dengan intens dan rutin dan terus tetap semangat. Puji Tuhan, demikianlah pengumuman yang saya sampaikan, dan mari kita bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, bahkan kami juga boleh siapkan hati kembali Tuhan untuk kami beribadah kepada Tuhan pagi ini. Mari Roh Kudus yang mengurapi hati kami semua, yang memberkati jalannya ibadah kami pagi ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita dan damai sejahtera dimanapun kami berada ketika kami menikmati dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, selamat hari Minggu. Sekalipun di rumah bersama dengan keluarga, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan, sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka.
dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah semuanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Semuanya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah.
lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Oh, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Oh, hidup kami adalah mengiring Yesus, kekuatan kami adalah hanya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau layak disembah. Oh, mari Bapak Ibu Saudara angkat suara bersembah Tuhan. Haleluya, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau ku lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Semua jemaat Tuhan katakan, ku sembah Kau. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, oh, walau lewati lembah,
katakan ku sembah, oh ku sembah kau Allahku. Amin. Bapa dan sahabatku, kau yang pedulikan seluruh hidupku. Aku tidak takut sekalipun melewati lembah, oh walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kau sahabat yang peduli dengan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mengamenkan lagu ini bahwa Engkau Yesus, sahabat yang peduli dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hidup kami bersyukur untuk karya-Mu. Pagi hari ini kami dapat beribadah, kami boleh memuji Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami tertuju kepadamu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Urapi hamba-Mu, kekuatan daripadamu, urapan daripadamu menjadi bagian hamba-Mu, sehingga kami semua lewat pemberitaan firman Tuhan, kami alami kuasa dan kami boleh menang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Victory Church Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara pada pagi yang luar biasa ini. Dan saya percaya saudara sudah menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau kita mendengarkan firman Tuhan, ini beda seperti nonton sinetron atau nonton Netflix saudara ya. Kita harus menyiapkan hati kita, jiwa kita ya, semangat kita untuk menerima kebenaran. Dan hari ini saya akan memberikan tema mengapa hidup kontradiktif saudara. Ini menjadi pertanyaan saya lama banget ya. Mungkin juga sebagian dari saudara bertanya-tanya mengapa hidup kontradiktif. Kontradiktif artinya berlawanan antara sesuatu yang kita harapkan dan apa yang terjadi. Saya mengharapkan A, saya mendoakan A, tetapi yang hasilnya B, kadang-kadang D, kadang-kadang beda sekali gitu hasilnya. Saudara pernah ngalamin nggak? Ya, nah kita akan belajar dari firman Tuhan saudara. Pertama kita akan melihat janji Tuhan terlebih dahulu dalam firman Tuhan, yaitu dalam Amsal 4 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudaraku, janji firman Tuhan luar biasa. Firman Allah berkata orang benar. Ya, kita orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tuhan berkata hidup kita akan terus kian terang dan kian terang sampai rembang tengah hari saudara. Itu janji Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa banget gitu. Kalau kita lihat di gambar ini sebelah saya saudara, rancangan Tuhan itu dari masa lalu kita yang mungkin kelam. Masa lalu kita yang penuh dengan hal-hal yang gak baik dalam hidup kita. Ya, penuh kepahitan, penuh dengan mungkin rasa gak nyaman, rasa gak enak ya, penuh rasa tertuduh, berdosa dan sebagainya. Wah, kalau sekarang kalau kita ingat menjadi lebih baik, dan kalau kita lihat masa depan, wah semakin indah. Itu rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Amin saudara. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tetapi
Kadang-kadang saudara pernah ngalamin nggak? Itu seperti kontradiktif dengan yang saudara alami saat ini. Wow, kok saya mengalami masalah gitu? Mengalami sesuatu yang berbeda. Mari kita pelajari lebih dalam dari firman Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat 19 pernah mengalami sesuatu yang kontradiktif dalam hidupnya. Ya, saya akan bacakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini juga kontradiktif, saudara. Rasul Paulus juga bergumul dengan masalah kontradiktif ini, di mana dia mengharapkan yang baik, dia mengharapkan sesuatu yang indah terjadi, tetapi yang dia lakukan malah sebaliknya, yang jahat yang keluarnya. Sesuatu yang gak diharapkan itu malah terjadi, sesuatu yang dia gak suka malah dia lakukan. Ini disebut kontradiktif. Jadi saudaraku, tidak hanya saudara dan saya mengalami ya, tetapi di firman Tuhan banyak juga pengalaman dari hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami dalam hidupnya, perjalanan hidupnya mengalami kontradiktif. Mari hari ini berdoa saudara supaya kita semua dibukakan kebenaran firman Tuhan yang membebaskan kita dari hidup yang penuh dengan kontradiktif. Ya, seringkali gambar ini yang terjadi. Masa lalunya gagah, mentereng ya. Masa lalunya ini pinggang ya, wah bertolak pinggang begini ya, gagah sekali. Tetapi, wah sekarang mengalami yang namanya mulai mikir di kepala nih, aduh kenapa ini terjadi, mengapa ini terjadi, ini bukan yang saya rencanakan di masa lampau. 5 tahun yang lalu saya merencanakan bukan seperti ini kejadiannya. Tetapi sengapa hari ini terjadi mulai suram, bukannya kian bertambah terang, kian bertambah redup saudara. Bahkan masa depan tampaknya begitu semakin gelap dan semakin gelap. Ini kebanyakan yang disebut kontradiktif, di mana rencana Tuhan yang katanya penuh kasih, tetapi pada kenyataan kehidupan sehari-hari yang saudara alami, mengalami penurunan demi penurunan. Mari saudara kita mau cari tahu, mengapa hal ini bisa terjadi. Nah, saya menemukan sebuah fakta, yaitu fakta penelitian oleh para peneliti ahli-ahli yang menemukan hal yang menarik yang pernah saya baca. Di dalam pikiran kita sehari itu ada 70.000 pikiran dalam pikiran kita setiap hari. Itu muter-muter di pikiran kita. Dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi ya. Dari bangun tidur, pagi, siang, sore, malam, hingga kita tertidur, itu totalnya kurang lebih ada 70.000, bahkan 80.000 macam pikiran. Mungkin dari baju yang kita mau pakai, sepatu yang kita mau pakai, warna apa ya. Mungkin saudara abis ini mau mikirin anak, mikirin pekerjaan, mikirin mungkin rumah, mikirin mungkin kondisi masa depan, mikirin keuangan, mikirin, wah semuanya dipikirin ya. Dan itu totalnya ada 70.000. Tetapi kebenaran yang berikut ini yang mengagetkan saya. Dari 70.000 pikiran itu 90%-nya pikiran-pikiran itu adalah copy paste dari hari-hari sebelumnya. Artinya apa? Pikiran kita kebanyakan hanya mengulang dari kejadian atau pola pikir atau pola tindak kita itu copy paste dari hari-hari sebelumnya, saudaraku. Waduh, pantesan hidup kita kayaknya susah move on. Nggak bisa maju kan? Karena apa? Karena 90% itu banyak sekali. Nggak mungkin lah 10% menarik gerbong 90%. Terlalu berat. Sehingga akibatnya apa? Kita hanya terus mengulang. Nah, perhatikan ya. Akibatnya ketika kita 90% memikirkan atau copy paste dari hidup yang lama, pola pikir yang lama, cara berpikir yang lama, pikiran yang sama akan menghasilkan pilihan-pilihan hidup yang sama. Lalu pilihan-pilihan hidup yang sama akan menghasilkan apa? Tindakan, perilaku, kebiasaan yang juga sama. Lalu perilaku yang sama ini kalau terus diulang akan menghasilkan juga pengalaman yang kurang lebih sama. Lalu ketika pengalaman yang sama ini juga akan menghasilkan apa? Emosi, feeling, perasaan yang sama. Dan ketika diulang lagi ya, perasaan yang sama, pengalaman yang sama, emosi yang sama, akibatnya apa? Ya menghasilkan pola pikir yang sama juga. Muter lagi. Nah, ketika kita dalam posisi looping seperti ini, hidup kita terjebak dalam pola pikir yang itu-itu aja terus-menerus.
Nah masalahnya, kalau pikiran 90% kita hidup kita itu masa lalu, akibatnya kita akan terus mengalami masalah dalam hidup kita. Di dalam Amsal 26 ayat 11, saudara perhatikan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Ini seperti looping, pengulangan yang terus menerus, dan kita ditarik terus oleh sesuatu yang disebut namanya pikiran kita, terus melakukan kebodohan, copy paste dari masa lalu. Akibatnya kegagalan. Udah kegagalan dia mikir nih, aduh nih, ini pasti gara-gara Tuhan gak memberkati saya. Ini pasti nih gara-gara Tuhan membenci saya. Itu di copy lagi. Akibatnya apa? Dia gak percaya Tuhan, imannya lemah, di paste lagi ya. Akhirnya apa? Mengalami kegagalan dan seterusnya. Coba saudara perhatikan. Setiap saudara bangun pagi, saudara akan mengulangi apa yang saudara lakukan hari sebelumnya. Ya, saudara mungkin ke toilet dulu, ada yang mungkin lihat handphone dulu, ada yang mungkin ngecek pintu dulu dan sebagainya, saudara. Saudara perhatikan hidup saudara. Semuanya adalah pengulangan dari hari-hari yang sebelumnya, betul. Dan saya juga merasakan itu. Anda tidak bisa mendapatkan masa depan yang baru jika masih terikat dengan emosi masa lalu. Sekali lagi, Anda tidak bisa mendapatkan masa depan yang baru jika masih terikat dengan emosi masa lalu. Gak bisa, secara logika juga gak bisa. Makanya ketika kita sedang mengalami hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu di depan saudara. Amin. Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan melihat engkau hidupnya penuh dengan luar biasa. Engkau akan makin terang, makin terang. Kamu akan luar biasa kian naik. Tetapi yang kita lakukan bukannya makin ke sana, tetapi kita terlalu copy paste dari yang lalu, ditaruh di sekarang, dan lalu kita mengharapkan melihat yang ke depan. Nggak nyambung saudara. Tidak sinkron. Oleh karena itu Rasul Paulus memberi jawaban yang menarik sekali dalam Filipi 3 ayat 14b. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sekali lagi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya, Paulus mengerti kunci dari kemenangan kehidupan anak-anak Tuhan ketika dia meletakkan energinya lebih banyak untuk dia melihat ke depan, untuk dia terfokus kepada yang di depannya, bukan lagi copy paste dari yang lalu. Kita tahu Rasul Paulus itu bukan orang bodoh. Rasul Paulus itu bukan orang yang biasa. Dia dari kasta yang berbeda. Dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tetapi dia berkata bahwa aku mau melupakan yang di belakangku. Dia mau diperbaharui. Dia benar-benar rindu di mana hidupnya boleh menjadi berubah sesuai sinkron dengan firman Tuhan. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan fakta ini? Saudara, saya berharap saudara mulai tercerahkan mengapa kontradiktif ini terjadi dalam kehidupan kita. Antara keinginan di masa depan dengan apa yang terjadi sekarang. Saudara pikirkan deh, pekerjaan, ya, mungkin uang yang saudara hasilkan hari ini, itu hasil dari 5 atau mungkin 10 tahun yang lalu saudara buka usaha atau saudara merintis usaha atau apapun itu. Betul nggak? Saudara pikir-pikir, saya kadang-kadang mikir, iya, ini adalah hasil dari ilmu yang saya pelajari sebelumnya. Mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Tetapi, untuk yang ke depan, saya nggak bisa copy-paste dari yang itu. Karena challenge saya beda. Saudara pernah ingat ya waktu itu saya share buat saudara bahwa varian baru yang di depan itu tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara yang lama. Ini masih berlanjut saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bukan copy paste yang di belakang, copy paste orang yang sudah ada di depan Anda. Amin, saudaraku. Ya, copy paste orang yang sudah ada di depan Anda. Sekali lagi, Filipi 3 ayat 17 ini yang Paulus katakan juga, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu.
Apa maksudnya teladan? Teladan adalah orang-orang yang ada di depan. Orang-orang yang sudah terlebih dahulu maju di depan kita. Entah itu mungkin secara bagaimana membangun pola hidup yang benar dalam 4 pilar kehidupan saudara ya. Ada keuangan, ada keluarga, kerohanian ya. Dalam hal mungkin kesehatan. Copy paste orang-orang yang ada di depan saudara. Bukan copy paste orang-orang atau kondisi-kondisi yang ada di belakang saudara. Nah, ini yang Paulus katakan yang pertama, kalau fokus copy paste yang di depan. Ini yang saya lakukan hari-hari ini saudara. Ketika saya tahu kebenaran ini, aduh saya semangat luar biasa. Saya nggak mau hidup saya kontradiktif dengan firman Tuhan. Karena apa? Salah dewek saudara. Ya salah sendiri. Lu copy paste pikiran lalu, lu taruh sekarang istilahnya. Lalu berharap yang lama itu bisa menyelesaikan yang di depan. Tidak bisa begitu saudara. Pada waktu saya tahu kondisi tubuh saya kurang segar, nggak fit, saudara. Saya nggak bisa copy paste masa lalu saya. Oh dulu Tuhan pernah tolong kok, nanti juga nggak ada apa-apa. Saya percaya Tuhan pasti menolong kayak dulu gitu. Saya nggak merubah pola hidup saya tidak merubah pola pikir saya tidak merubah apapun dalam hidup saya. Dan saya hanya berharap ya semoga dulu pertolongan yang lama boleh terulang lagi buat saya. Ya miracle ya, yang dulu seperti durian jatuh itu boleh terjadi dalam hidup saya lagi. Gak bisa saudara. Lalu saya harus mengcopy paste hidup orang yang ada di depan saya, yang lebih baik dari saya, yang sudah jauh di depan saya copy paste. Oh harus olahraga. Saya langsung copy paste saudara. Saya tiru apa yang harus dilakukan pada waktu pandemi ini. Saya lari. Makanya sampai sekarang saya tidak pernah bolong. Mungkin udah sekitar 4 bulan ini lari setiap hari. Ya udah 3,5 kilometer sampai hari ini. Hari Minggu saya lari saudara ya. Mungkin saudara berpikir hari Minggu libur. Nggak ada, tanggal merah saya terus melakukan. Karena apa? Saya tahu saya harus melakukan sesuatu yang berbeda, yaitu mengcopy paste dari masa depan. Haleluya. Apa yang saya lakukan lagi saudara? Orang-orang yang di depan itu adalah orang-orang menceritakan apa yang terjadi di sana. Dan saya beli buku-buku. Rata-rata buku-buku itu adalah orang-orang yang jauh lebih hidupnya, pola hidupnya lebih baik dari saya. Dari keuangan, dari kesehatan, kerohanian, ya, dari mungkin keluarga. Saya baca buku-buku mereka. Karena apa? Saya mau copy paste. Supaya apa? Supaya saya bisa ditarik di masa depan. Saya mau hidup saya bukan 90% lagi. Mungkin saya berpikir 70% yang di depan ya. Yang 30%-nya ya saya bisa ambil dari sekarang sama yang lalu. Yang lalu yang baik saya pertahankan. Saya tahan ya terus yang baik. Saya tambahkan lagi yang saya copy paste dari yang depan terus saudara. Oleh karena itu Paulus berkata dengan jelas, ikutilah teladanku. Perhatikanlah mereka. Ini gambaran dari apa? Perhatikan di sini artinya apa? Lu tiru hidup mereka. Amin. Lu copy pola pikirnya. Di copy, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita setiap hari, hampir setiap hari ya, ada webinar. Yang kita undang adalah pembicara-pembicara yang banyak kali sudah di depan kita jauh, saudara. Ya, belum lama ini ada webinar tentang keuangan. Saudaraku, datang. Jemaat Tuhan, ayo. Kita nggak bisa mengandalkan copy paste dari masa lampau. Dari orang tua kita mungkin. Mungkin dari masa lalu pengalaman kita dulu pernah Tuhan tolong. Tetapi kita mau juga mengcopy yang di depan. Amin, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam webinar-webinar, di hari-hari yang selama sepanjang minggu ini, saudara sempatkan waktu, ya. 1,5 jam sampai 2 jam saudara ambil. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan bagaimana hidup di depan. Apa yang terjadi di depan saudara. Ketika kita memperhatikan, mengikuti teladan orang di depan, kita akan sinkron dengan kebenaran firman Tuhan yang juga ada di depan kita. Amin saudara. Yang kedua, miliki sikap haus dan lapar. Ini saudaraku, apa yang terjadi di dalam Matius 5 ayat 6 ini penting. Ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
Karena mereka akan dipuaskan. Yang dipuaskan, yang tidak mengecewakan, yang seger terus, itu yang haus dan lapar akan kebenaran. Ada seorang anak muda, ya, ini kisah nyata, ya. Dia mau bertanya, dia mau merintis usaha seperti seseorang yang dia kenal sangat sukses sekali, ya. Dia tanya, "Bapak, saya pengen sukses seperti Bapak." Di dalam acara santai, ya, dia sedang baca koran, ya. Dia tanya, dia pengen tahu rahasianya. Kenapa Bapak kok bisa begitu sukses sih masalah usahanya? Kenapa? Tapi Bapak ini terus enak-enak baca. Dia nggak pedulikan. Nih anak muda nanya, rese banget sih ya, ganggu gue lagi baca mungkin ya. Dia baca terus. Dia bilang, "Pak, saya nanya." Bapaknya terus baca, sampai dia tepok. "Pak, saya mau tanya nih, sebetulnya gimana caranya supaya usaha bisa sukses kayak Bapak?" Karena dia usahanya sudah triliun, saudara. Ini anak muda ini baru memulai usaha. Lalu bapaknya bilang, "Kamu lapar nggak?" Pertanyaan itu menohok dia. Kamu lapar nggak? Kamu benar-benar mau hidup benar nggak? Hidup yang sukses seperti saya. Kamu lapar nggak? Maksudnya, kamu mau serius nggak? Sungguh-sungguh nggak? Mau bayar harganya nggak? "Siap, Pak. Saya mau. Gimana caranya?" Lalu dia ngomong, "Kalau kamu ada rasa lapar, itu cukup. Karena kamu akan menemukan jalannya." Waduh, saudara. Sinkron dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lapar, kita akan dipuaskan. Di dalam Matius 22 ayat yang keempat, ada perumpamaan tentang undangan pesta, saudara. Saya akan bacakan. "Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Lalu apa? Ayat yang ketujuh, maka murkalah raja itu. Ini adalah gambaran seorang raja membuat pesta kawin, pernikahan, saudara. Dia udah siap makanan enak, saudara. Mungkin ada sate ayam paling enak, ada sate kambing, ada mungkin daging yang bakar-bakar itu ya. Ya kalau pernikahan kawin ya itu pokoknya kalau habis doa pembukaan mau resepsi itu udah ngantri di depan apa? Di depan makanan sate kambing, saudara. Jadi kadang-kadang kalau saya datang ke pernikahan gitu ya, kita akan berdoa dulu ya. Ada pendeta mungkin berdoa di depan untuk membuka resepsi. Pas amin gitu ya, itu orang pada gak berdoa, pada ngantri di depan stand kambing bakar atau sate kambing ya. Kenapa? Ya, karena lapar, saudara. Biasanya baru mulai jam 7 jam makan malam. Nah, ketika raja ini membuat pesta, gak ada yang datang, saudara. Dicuekin. Makanan begitu banyak dicuekin, saudara. Sampai rajanya marah. Kenapa? Karena mereka lebih enak ngurusin usaha, bisnis ya. Tidak mengindahkan, dicuekin, saudara. Kalau orang yang gak ada rasa lapar, biarpun banyak makanan enak di depannya, saudara, dia akan banyak alasan dan ogah-ogahan. Disuruh, "Ayo datang, ada makanan enak nih." Saya cuma gambarin, oh ini ada pembicara luar biasa loh. Dia akan memberi kita makanan untuk masa depan. Masa depan kita akan penuh kian terang. Wah, makin luar biasa dalam Tuhan. Pas diundang, "Aduh sorry nih, gue ada acara. Waduh sorry nih, saya ini dan itu." Nah, ini adalah gambaran dari orang-orang yang gak ada rasa lapar, saudara. Akibatnya apa? Banyak alasan dan ogah-ogahan. Biarpun makanan enak di depannya, itu gak nafsu betul-betul. Kadang-kadang cuma diliatin, gak nafsu. Gak bisa. Beda sama yang ini, saudara. Orang yang memiliki rasa lapar, dia akan mencari dan menikmati makanan.
Waduh, biar makanan cuma satu macam, tapi dia lapar sekali. Dia mau makan, dia mau betul-betul sungguh-sungguh. Bahkan itu kalau makanannya masih ada di piring, dia jilat bisa saudara. Karena apa? Karena rasa lapar. Ini yang Tuhan maksud. Ketika kita mau hidup kita sinkron, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan, seberapa lapar saudara? Seberapa serius saudara? Kalau saudara memang gak terlalu lapar, saudara hanya ingin membandingkan pikiran gua nih kayaknya bener deh, gua mau bandingin sama dia. Saudara gak serius ingin merubah pikiran saudara, gak serius ingin mengubah apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas hidup saudara. Jangan heran hidup saudara kan kontradiktif. Jangan heran, saudara. Kalau saya malas olahraga, kalau saya gak jaga hidup saya gak perlu kaget dong kalau kolesterol saya naik. Gak perlu kaget dong, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Gak perlu kaget gitu loh. Biasa aja, karena memang lu sudah seharusnya mengalami itu. Ketika saya lapar, saya harus bisa, saya harus menata hidup saya. Karena apa? Untuk anak-anak saya, untuk istri saya. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa mendapatkan pola hidup yang benar untuk masa depan mereka. Baik saudara, sampai sini saya berharap saudara tercerahkan setidak-tidaknya sekian persen ya. Mungkin dari hal-hal yang saudara mungkin tanyakan di dalam pikiran saudara. Nah, yang ketiga apa saudara? Yang terakhir, upgrade terus menerus. Di dalam Kolose 3 ayat 9-10 dikatakan, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita selama 8 minggu ya, kita ada seminar, webinar VLT, Victory Life Transformation, tentang identitas diri, tentang gambar Allah. Ini penting banget. Ya, saya mengucapkan selamat buat Bapak Ibu yang saat ini sedang dalam proses pelatihan. Kenapa? Karena saudara memang harus di-upgrade terus-menerus. Diperbaharuinya bukan cuma sekali. Continue, terus-menerus. Belum lama ini, handphone saya ada upgrade iOS, ya, sistem di handphonenya. Wah, ada updatean nih, ya kan? Mungkin saudara udah ngerti ya. Ada updatean baru nih, sistem dari handphonenya, dari pabriknya mengupgrade. Saya downloadkan, download, saya tinggal tidur. Besok pagi, wah, saudaraku, sudah upgrade-nya baru. Waduh, saya seneng dong. Lalu, saya coba ada aplikasi-aplikasi yang saya biasa pakai. Saya buka, nggak kebuka lu, saudara. Error, saya buka aplikasinya. Dia bilang, waduh, dia minta nggak sinkron lagi dengan sistem di handphone saya, aplikasi ini. Lalu saya cek di website, aplikasi yang saya pakai sudah tidak mengupgrade lagi. Jadi yang kemarin itu udah terakhir nggak di-upgrade lagi. Akibatnya apa? Saya nggak bisa pakai aplikasi itu. Intinya saya harus delete. Padahal dulu itu aplikasi yang saya suka. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita tidak mau mengupdate diri kita nggak mau copy paste yang di depan, ada satu titik kita nggak sinkron lagi, makanya kita akan mengalami yang namanya kesuraman. Masalah saudara, kita nggak bisa ngikutin lagi. Nah saudaraku, berapa banyak hari-hari ini saya melihat ya orang tua ya minta ditolongin anaknya untuk membuka aplikasi YouTube, Zoom, WhatsApp dan sebagainya. Kenapa anak saudara bisa, saudara enggak? Bukankah anak saudara waktu itu lebih bego dari saudara ya? Lebih bodoh dari saudara? Bahkan anak kita dulu pakai pampers saja nggak bisa, jalan aja nyeruduk kemana-kemana saudara. Tetapi sekarang anak kita udah bertambah besar. Dia ngajarin kita buka Zoom, gimana caranya mute, gimana caranya unmute, gimana caranya untuk buka YouTube dan sebagainya. Tahu nggak kenapa? Anak kita yang bodoh itu dulu, yang gak ngerti apa-apa, dia terus mengupgrade dirinya. Tapi sayangnya, orang tuanya gak mau mengupgrade dirinya. Ketinggalannya jauh dibiarin. Akibatnya apa? Buka handphone aja udah gak ngerti, saudara. Saya pengen ada selalu kurang lebih sama dengan anak-anak saya mengenai
teknologi. Kenapa saudara? Ketika kita ketinggalan terlalu jauh, kita jadi malas ngejarnya, bukan? Oleh karena itu, upgrade terus saudara. Belum lama ini komputer game anak saya error. Ya, ini game kesukaan dia error. Dia minta tolong siapa? Saya bisa selesaikannya. Bisa masih. Dan saya bersyukur, berarti anak saya melihat saya ada di depan dia. Betul nggak? Kenapa? Berarti papa masih di depan saya sehingga saya bisa copy paste dari papa. Saya bisa meniru papa. Lalu ada masalah lagi, dia udah nggak nanya saya. Kenapa? Dia sudah bisa sendiri. Saya harus belajar lagi di depan. Itu artinya ada di depan. Belajar terus, mengcopy paste apa yang di depan, lalu kita lakukan. Makanya kita terus bergerak maju. Hari ini saudara, buka diri untuk mau di-upgrade terus menerus. Ada sebuah kegerakan yang luar biasa ya, yaitu kegerakan 1% lebih baik setiap hari. Jika kita 1% lebih buruk setiap hari dalam setahun, ini berbunga 1%-nya ya. Nanti setelah setahun kita hampir 0,03, sama sekali gak ada perubahan. Tetapi jika kita 1% lebih baik setiap harinya, berbunga 1% setiap hari, bunga berbunga, compound interest, kita bisa mencapai pertumbuhan 37,78%. Wow, luar biasa. Artinya apa? Ketika kita mau merubah, mengupgrade diri kita 1% setiap harinya, maka kita akan 37% dalam setahun perubahan hidup kita. Haleluya. Karena apa? Karena mau di-upgrade terus-menerus. Ini adalah kegerakan baru. Ya, sedang dimulai dari beberapa anak muda hari ini. Mereka ada grup khusus ya. Tunggu waktunya buat teman-teman di V-Club, di mana saudara harus juga belajar mengupgrade diri. 1% setiap hari. Buat yang mau pastinya, yang mau apa? Yang mau copy paste dari depan ke sekarang, bukan dari belakang terus di copy paste-nya. Ketika mereka setiap hari melakukan hal yang baru, mereka catat di grup ini ya, setiap hari ya. Kayak saya mencatat. Saya sudah mencapai jarak sekian lari saya. Saya hari ini sudah belajar ini. Saya baru baca buku baru ini. Saya sedang membaca buku yang ini lagi. Saya sedang melatih gimana caranya dalam hal keuangan. Saya sedang belajar ini, membaca laporan keuangan. Yang satu ada yang belajar gimana cara buat makanan yang baik. Yang satu sedang belajar gimana cara mengedit video yang baik. Jadi kita terus bertumbuh every day. 1% saja, terus continue. Amin saudara. Hal kecil baru apa yang saudara bisa lakukan, yang saudara mau mulai hari ini? Ini yang saudara harus pikirkan setiap hari. Sama di Victory Church, teman-teman di official, kita motivasi mereka. Ingat ya, jangan copy paste yang lama, yang baru. Zoom sekarang ada updatean baru. Kamu harus belajar apa aja update-nya, gimana cara mengoperasikannya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi 1% lebih baik? Saya akan memberikan beberapa ide ya. Semoga ini bisa membantu saudara. Suatu kali di dalam rumah saya itu ada suatu tempat yang betul-betul berantakan banget ya. Yaitu yang namanya gudang. Karena gudang itu saya malas ke sana, debuan nih, banyak barang-barang yang sudah lama, terus banyak kardus-kardus yang saya bekas-bekas kardus itu taruhnya di situ ya. Ada sepatu bekas, ada buku-buku pelajaran yang udah lama-lama ya. Simpen-simpen, terus disimpen-simpen ya selama bertahun-tahun, jadi malas bersihnya. Tapi istri saya suatu kali ngomong, ini waktunya untuk kita membersihkan gudang. Aduh, saya langsung lemes deh ngebayanginnya saudara ya. Tapi saya mau lebih baik kan, setiap hari 1%. Ya, saya mau lakukan ini. Akhirnya kita sekeluarga bebenah saudara. Itu banyak sekali sampah-sampah yang gak penting. Akhirnya kita bersihkan. Wah, senangnya luar biasa. Karena apa? Bisa menjadi lebih baik. Apa yang membuat kita semangat menjadi lebih baik? Mengatur keuangan, mencatat keuangan ya. Buat saudaraku, mencatat keuangan itu bukan karena ada hutang ya.
Tapi ini pola hidup yang benar. Sekalipun nanti sudah dibebaskan dari hutang, sekalipun nanti kita sudah diberkati oleh Tuhan secara keuangan, tetap dicatat setiap pengeluaran, pemasukan, ya, persepuluhan, semuanya kita terus catat, saudara. Ini adalah pola hidup. Seperti misal membaca buku. Saya udah lama sekali nggak baca buku. Saya banyak buku, tetapi seperti saya sudah hilang sekali nafsu untuk membaca buku. Saya udah males banget. Tetapi gara-gara, saudara, saya rindu supaya saya bisa mengcopy paste masa depan. Orang-orang yang lebih baik dari saya mau pindahin ilmunya ke hati dan pikiran saya. Mau nggak mau saya harus banyak baca dong. Betul nggak? Daripada saya undang dia ke rumah saya mahal ya. Banyak orang-orang luar negeri itu, saudara, mendingan saya baca bukunya. Di semua di situ diajarkan, dijelaskan pola pikirnya, latihannya. Wah, saya sedot aja semua. Mesbah keluarga kami juga di-upgrade terus, saudara. Tadinya saya yang main gitar, saya yang memimpin pujian, saya yang berdoa, saya yang tutup itu doa. Tetapi saya mau upgrade. Ya, saya main gitar, yang berdoa istri saya, ya. Yang memimpin pujian nanti anak saya. Kita semua mau di-upgrade. Jadi kita sekalian punya kebagian, ya. Yang paling kecil sekarang bacaan firman Tuhan. Kakaknya sekarang bacain firman Tuhan. Kita upgrade, saudara. Yang lain, saya itu biasa kalau ngetik cuma 11. Ini jari telunjuk ini buat ngetik, saudara. Kalau saya mau upgrade, saya mesti 10 jari. Itu susahnya luar biasa. Tetapi saya tahu di masa depan kita nggak bisa lepas tuh dari namanya keyboard rasanya, ya. Kita pasti akan tetap ngetik untuk mempersiapkan semuanya, ya, lebih baik. Jadi anak saya belajar ngetik. Itu ada kali 2-3 bulan nih. Belajar ngetik setiap hari. Kita latihan ngetik, saudara. Dipakai kelingking yang sebelah kiri, ya. Seterusnya, ngapalin posisi-posisi ini. Dan itu membuat saya sekarang semangat. Kalau ngetik saya kadang-kadang keinget, aduh pengen cepet pakai pen 11 jari. Tetapi saya melatih lagi untuk 10 jari. Terus menerus, saudara. Ini mau di-upgrade terus-menerus. Ada suatu quote yang bagus. Rahasia masa depan Anda tersembunyi ada di dalam agenda harian Anda. Kita lihat porsinya. Apa kita sedang mengulang hal-hal yang lalu atau kita sedang copy-paste yang di depan? Cara bisnis, apa saudara copy-paste yang di depan atau ngulangin yang zaman dulu saudara lakukan? Mengatur keuangannya, cara promosinya, advertisingnya. Saudara lihat Victory Church. Ya, saya bersyukur Victory Church tidak mengadopsi banyak dari yang masa lalu. Kita melihat ke depan. Nanti 2030, 75% angkatan kerja kita itu anak-anak millennials. Artinya, anak-anak remaja sekarang itu yang akan menjadi angkatan produktif. 75% itu luar biasa. Artinya apa? Beda banget pola pikirnya. Oleh karena itu sekarang anak-anak muda sedang mempersiapkan 2030 untuk mereka bisa naik kelas bahkan sampai ke dunia internasional. Ini kita sedang persiapkan, saudara. Kita sedang copy paste yang di depan. Setiap kali pertemuan saya putarkan sebuah video tentang apa yang terjadi 2030 di mana mobil sudah tidak pakai supir. Ya, sekarang on progress sudah semi, ya. Semi autonomous artinya bisa separuh manusia, separuh robot. Tetapi 2030, saya dengar Elon Musk, pencipta mobil listrik, dia berkata, sure, 100% bisa robot yang nyetir. Luar biasa kan? Apakah kita mau copy paste yang lama? Nggak bisa. Oleh karena itu, saudara, siapkan diri kita. Gereja Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa akan memampukan kita, saudara, untuk terus maju, saudara, di depan. Amin, saudara, semangat. Ya, setiap ada webinar, yes, saya mau lapar, ya. Ada sikap terbaik, 3 sikap terbaik hari ini yang saya mau share buat saudara. Yang pertama, copy paste masa depan. Yang kedua, miliki rasa lapar. Yang ketiga, upgrade terus menerus. Saudara lihat bagaimana saya membuat PowerPoint. Saya pun mengupgrade. Saya menggunakan software yang berbeda. Saya mempelajari beberapa hal yang baru yang saya tidak pernah lakukan sebelumnya. Kok bisa? Karena saya udah bosan dengan copy paste masa lalu. Saya harus copy paste di masa depan. Saya lihat. Saya mau belajar.
Saya mau terbuka. Haleluya. Saat di Victory Church gue sudah punya loh website untuk bantujualan.com. Saya rasa gak banyak yang sedang mempraktekannya hari-hari ini. Dan saya bersyukur saudara mungkin sudah mulai upload, nanti saudara ikut seminarnya. Ya gimana cara untuk menang di dalam dunia bisnis online. Saudara akan diundang, saudara tidak perlu daftar. Saudara yang sudah masuk dalam bantujualan.com akan diundang di pendaftaran spesial buat saudara. Itu dari pagi sampai sore belajar mengupgrade diri untuk masa depan. Aduh, saya kan gak bisa komputer. Terus mau diterusin gak bisanya? Atau saudara mau ambil waktu untuk mau lapar, mau cari tahu? Ayo kejar. Mari kita lari bersama-sama di depan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau makin naik dan makin naik dan makin naik. Susah? Susah. Tetapi apa? Tidak sebanding dengan hasil yang akan dicapai saudara. Dimana kita akan kian terang dan kian naik dan tidak menjadi turun. Karena apa? Karena kita mau diperbaharui. Mari saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mencerahkan hati dan pikiran kita, sehingga kita mengerti mengapa hidup kita ada dalam kontradiktif. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin kami makin terang dan semakin terang hingga rembang tengah hari. Kami percaya rencana masa depan yang Tuhan siapkan buat anak-anak Tuhan itu luar biasa. Kami berdoa Tuhan, biar pagi hari ini jemaat Victory Church yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini mengalami terobosan dalam hidupnya. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Dan saya percaya kebenarannya akan terus memerdekakan kita, memperlengkapi kita, dan meneguhkan iman kita. Puji Tuhan, saat ini tiba saatnya untuk kita boleh memberi persembahan kita. Dan sebelumnya saya juga mengingatkan, mari kita boleh sama-sama belajar untuk setia dalam persembahan, baik persepuluhan, persembahan mingguan, dan juga persembahan untuk kita boleh belajar memberi dan menabur, khususnya untuk kas diakonia. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan benar-benar hati kita, persembahan kita, supaya kita boleh memberi dengan tulus. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan yang kembali kami terima hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, biarlah semua itu boleh menjadi rema dalam hidup kami umat-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar ini Bapa, Engkau melihat setiap hati umat-Mu, kami siap memberi persembahan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, juga persembahan untuk khas diakonia Tuhan sebagai ladang untuk kami belajar memberi dan menabur Tuhan. Mari Engkau berkati
berkati persembahan kami, berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun yang dibuatnya itu menjadi berhasil, sebab kami boleh bersuka cita di dalam memberi dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa dan siap memberi dengan penuh sukacita. Amin. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, tiba saatnya kita sudah ada di penghujung ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan saya percaya saudara semua mengalami berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maupun melalui pujian yang kita sudah naikkan kepada Tuhan, menguatkan iman kita, sehingga kita menjadi tetap kuat dan terus berjalan maju, saudara, di dalam masa-masa sulit ini. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna untuk setiap kita. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Immanuel, Engkau beserta dengan kami Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami percaya kekuatan-Mu tidak pernah kurang untuk setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan, penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai setiap saudara, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara.